Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alani Akbar dengan NIM 2425275, mata kuliah Sistem Paradigma. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video UTS Sistem Paradigma. Soal pertama, seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai risiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah dugaan konsultan politik, skandal Cambridge Analytica tahun 2018 yang mengakses data pribadi sebanyak 80 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden AS. Sambil terjadi manipulasi opini publik, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, harus memberikan kesaksian di Kongres AS dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Saya akan jawab, data science bekerja dengan mengumpulkan informasi para penggunanya melalui berbagai cara. Salah satunya saat pengguna mengakses konten-konten yang berada di dalam aplikasi yang sedang digunakan. Data diproses menggunakan teknik machine learning dengan mengelompokkan setiap minat pengguna. Data tersebut menunjukkan perilaku para pengguna dalam memakai media sosial yang ada. 1B. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Dengan melihat dari kasus Cambridge Analytica, ada beberapa aspek yang dilanggar, seperti diambilnya data tanpa persetujuan pengguna, tujuan pengumpulan data yang tidak transparan, tidak dilibatkannya pengguna dalam kontrol terhadap data-data yang ada. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Facebook. 1C. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Dengan adanya algoritma yang ditentukan oleh minat dari masing-masing pengguna, hal ini mengakibatkan pengguna hanya melihat konten yang disukai, bukan yang dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi awal mula dari pembatasan cara berpikir seseorang. Nomor 2. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu nasabah harus datang ke bank dan antri untuk melaksanakan transaksi. Namun, kini layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Branch, melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. 2A. Menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah, manusia, teknologi, proses dalam transformasi ini? Pertama, manusia. Peran teller yang dulunya sebagai petugas transaksi langsung kini bertransformasi menjadi konsultan layanan yang memberikan saran dan solusi kepada nasabah. Yang kedua, teknologi. Penerapan mobile banking sebagai sarana utama transaksi dan pelayanan. Yang ketiga, ada proses transaksi yang dulunya dilakukan secara manual di kantor cabang dialihkan ke proses otomatis yang berbasis digital. 2B. Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Dampak positif: mengurangi beban kerja karyawan. Yang kedua, layanan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam kacamata tenaga kerja, dampak negatifnya yaitu pengurangan tenaga kerja di bidang manual dan pengurangan interaksi langsung dengan petugas bank, dapat mengurangi pengalaman nasabah dalam hal personalisasi dan kepercayaan. 2C. Dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan bagi dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital? Pegawai perbankan harus bertransformasi, pelaksana transaksi menjadi penasihat keuangan dan fasilitator pengalaman digital dan yang personal dan aman. Dengan demikian, mereka tetap relevan, mampu memberikan nilai tambah yang tidak bisa digantikan oleh layanan otomatis maupun layanan platform digital mandiri.
saya, ya, lupa mengunci locker itu mirip seperti pengguna yang tidak berhati-hati dalam menjalankan komputer, karena keduanya disebabkan oleh kelalaian pengguna yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri. Kedua situasi ini sebenarnya bisa dicegah dengan tindakan yang sederhana yang perlu diketahui. Sama seperti kita tahu harus mengunci locker, kita juga harus tahu menggunakan password yang kuat dan menggunakan antivirus. 3B. Apakah kesalahan tidak memakai antivirus? Pakai password lemah atau booting sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya dalam program pengecoran data nilai mahasiswa siakat. Tidak, resiko yang timbul dari kesalahan teknis biasanya memiliki resiko yang lebih tinggi dari kesalahan pengguna. Hal ini terjadi karena sistem merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan seluruh data yang terdapat di dalamnya. Dengan sistem yang rentan, semua data pengguna bisa bocor dan digunakan oleh pihak lain untuk melakukan kejahatan. Dengan data-data yang tersedia, bisa saja korban digunakan identitasnya untuk melakukan tindak kejahatan. 3C. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, keduanya berpotensi menyebabkan masalah keamanan, namun dalam konteks yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dari dampak yang ditimbulkan. Dampak dari tidak memakai antivirus dan sebagainya adalah berpengaruh pada sistem suatu perangkat, bisa penyalahgunaan identitas, hal-hal berbahaya lain yang secara sistemik. Sedangkan permasalahan kehilangan barang, maka hal tersebut berpengaruh pada masalah individual yang hanya menyebabkan kerugian material kepada penggunanya. 4. Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Clue, Surabaya Comment Center dengan layanan Sapo, Bandung Comment Center menyatukan data dari berbagai dinas. Namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah kota seperti Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website atau Android. Namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah yang lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi layanan pengaduan. 4A. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Literasi digital yang rendah. Tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan aplikasi digital, terutama kelompok usia tua atau tinggal di pedesaan, sehingga partisipasi dalam layanan pengaduan digital menjadi rendah. Yang kedua ada budaya komunikasi tatap muka. Di beberapa budaya Indonesia, penyampaian keluhan secara langsung dianggap lebih sopan dan efektif dan memiliki nilai sosial yang tinggi dibandingkan melalui aplikasi. Ketidakpercayaan terhadap teknologi. Jika masyarakat tidak yakin bahwa keluhan mereka akan ditindaklanjuti melalui aplikasi, mereka enggan menggunakannya. 4B. Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya, semua pihak memiliki peran yang penting, tapi pemerintah dan pendidikan adalah aktor utama dalam kesuksesan tersebut. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang mendorong inklusi digital, sementara pendidikan membentuk generasi yang lebih adaptif dengan cara membangun literasi sejak dini dan membangun kesadaran terhadap paradigma digital. Kolaborasi dengan swasta dan komunitas lokal juga penting untuk memastikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya keserempakan antar pihak untuk mewujudkan paradigma digital yang inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.